Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membuat checkpoint ya. Jadi nanti pemain atau user tidak perlu harus mulai lagi dari awal banget, tapi tentunya tergantung daripada checkpoint terakhir yang sudah dia gapai atau dia sentuh ya. Oke, seperti itu gunanya. Kita akan langsung aja. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya seperti ini ya. Nanti kita juga akan buat di sebelahnya ya. Jadi nanti ini checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Gitu. Nanti user setelah ke sini dia dapatkan checkpoint 1, kemudian misalkan dia meninggal, dia checkpoint di sini. Memulainya di sini lagi. Terus misalkan dia teruskan, dia ke checkpoint 2, dia meninggal, dia nanti respawnnya atau munculnya di sini lagi begitu dia melanjutkan permainannya. Dan ini ada aturannya ya, dia tidak boleh ngelewatin. Jadi misalkan lah checkpointnya 1, terus kemudian dia tiba-tiba 3, itu tidak bisa, harus 2 dulu ya. Seperti itu. Oke, kita akan lihat. Nah, nanti di sini ya, kita akan kumpulkan dalam satu folder supaya rapi, dan nanti di tiap folder ada scriptnya. Scriptnya nanti ada 2, satu script di tiap part checkpoint tersebut, satu lagi adalah kita tempatkan di script di server script service. Nah, ini sebagai start checkpoint lah ya. Oke ya, saya akan buka dulu ini yang start checkpoint, dan kemudian ini adalah yang di per partnya, yaitu yang ini ya. Dan kita memakai Surface GUI text label untuk menggambar, menuliskan labelnya ya, atau teksnya ya. Oke, kita akan buat di sampingnya ya. Saya akan membuatnya dari part juga. Ini bebas ya, mau yang pakai apa terserah. Coba kita pakai yang silinder ya. Oke, kita akan buat silinder misalkan di sini ya. Di sini checkpointnya. Tentu saja silindernya kita gedekan ya. Oke, di sini kita rename CP1, checkpoint 1 ya. Kemudian kita akan group as folder. Nah, ini folder CP, checkpoint gitu ya. CP. Nanti saya akan duplicate, berarti ini CP2. Dan saya pindahkan dia ke, misalkan di sini ya, dia sudah melewati. Kemudian saya duplikat lagi CP3. Misalkan nanti dia sudah melewati sampai sana. Tekan F teman-teman kalau mau langsung ke sana ya. Oke. Sebelumnya saya akan tulis dulu atau Surface GUI ya. Jadi seperti tadi kita pakai Surface GUI untuk supaya kita bisa meletakkan text label di situ. Nah, kemudian kita tambahkan text label. Atau image label pun bisa ya. Kalau mau pakai image bukan pakai angka. Misalkan boleh deh kita pakai image. Kita akan pilih dulu nih image-nya. Kita ke toolbox. Teman-teman kalau nggak ada toolbox, teman-teman bisa ke Windows sini ya, toolbox ini ya. Ininya saya fokuskan ke decals, dalam artian dia langsung ke gambar. Saya akan ketikkan checkpoint.
Ya, ini ya. Teman-teman bisa, oh ya ini yang umumnya tapi saya mau yang hitam. Klik kanan, copy tekstur ID ya teman-teman. Kemudian balik lagi ke Explorer, image label dipastikan. Saya baru pakai ini, jadi saya harus ini cari dulu. Nah ini ya. Dan kita pastikan surface GUI-nya face-nya top mana ya? Nah ini face-nya di top supaya dia ada di atas. Oke, kita lihat lagi untuk size-nya. Oh, yang satu ya, salah saya. Yang ini. Tekan F aja. Oke, di mana dia? Oh, dia ada di situ. Hmm. Coba kita 80. Ini gimana cara move-nya? Tetap di top ya teman-teman. Cuman topnya kok di sini ya? Back itu di mana dia kalau back? Bottom. Oh, di sini ya. Front, left. Oh, berarti di right ya teman-teman ya, di right. Nah, di sini ini mungkin saya akan ganti 60 ke 60. Lebih besar ya. 100 ke 100. Ya, lebih bagus. Cuma dia harus bulat ya teman-teman. Berarti 200 ke 200, 150 ke 150 ke 160, 130 ya. Saya akan tempatkan di senternya ya. Ini tidak ngaruh. Coba ya, ini image rectangle ini ya.
kecil banget. Coba kita samakan. Oke. Posisinya ya teman-teman ya. Ternyata di scale 1 tidak bisa ya. Offsetnya 10. Dia ada di mana ya, sebentar. Scale-nya mungkin saya nolkan dulu. Oke, saya rasa cukup. Coba ini ya saya gedein lagi. Boleh ya kalau mau kayak gini. Coba UI counternya kita runkan. Oke, sip teman-teman, lumayan bagus ya. Oke, ini saya akan duplikat dari yang ini aja. CP2 kita lewatkan, dia sudah, pemain sudah lewat ini ya. Kemudian CP3 dia sudah ke sini. Oke, kita akan tambahkan script ya teman-teman. Sebelumnya saya save dulu checkpoint. Dia sudah ada. Bolehlah. Oke, di sini kita tambahkan script. Scriptnya dua ya, satu yang di server script service. Di sini kita tambahkan start CP gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kita dapatkan service players, kemudian kita deteksi begitu ada player ditambahkan, kemudian kita membuat objek. Di sini tipenya object value, namanya last checkpoint.
Nanti dikasih nama last checkpoint. Ini namanya harus ini ya teman-teman, harus sama seperti ini namanya. Karena ini aturannya dari Roblox. Parentnya juga ke player. Value-nya kalau pertama biasanya nil. Nah kemudian ini adalah mendeteksi di mana waktu player respawn atau pas muncul kembali setelah meninggal gitu ya. Nah di sini kita akan mendeteksi root-nya, yaitu humanoid root part-nya. Nanti saya akan jelaskan humanoid root part itu apa. Nah kemudian jika ada last checkpoint atau tidak nil, maka karakter tersebut akan diposisikan berdasarkan posisi dari last checkpoint ini, memakai si frame ya, dan dia akan muncul 5 di atas, tepat di atasnya last checkpoint tersebut. Oke, saya akan kopikan saja ya. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat per ini script CP1 gitu, atau script CP. Ini sama. Jadi script CP-nya sama juga dengan script checkpoint ini. Nah, ini pertama dapatkan dulu partnya, yaitu di sini CP1. Kemudian apabila CP1 itu disentuh oleh karakter, kita dapatkan karakternya. Kita cek atau kita dapatkan playernya. Kalau karakter itu adalah player, maka lakukan langkah selanjutnya. Kalau enggak, langsung abaikan semuanya atau langsung keluar dari function touch connect ini. Nah kemudian dapatkanlah last checkpoint ini dari yang tadi ya teman-teman, dari yang ini, last checkpoint ini. Nah kemudian jika tidak nil, kalau masih ada, berarti kalau ada. Kemudian ini dideklarasikan dulu last checkpoint number, yang terakhir kali adalah didapat dari nama dari checkpointnya. Oke, namanya nanti dikasih 1 gitu aja ya. Sama seperti ini namanya 1, 2. Karena di sini langsung titik name. Jadi name-nya ini to number, harus number ya. Kalau untuk memakai script ini. Kemudian this-nya adalah yang ini. Adalah yang sedang dilewati atau sedang disentuh. Apakah yang sedang disentuh ini? Nah, ini mengecek teman-teman seperti tadi saya bilang, jangan sampai melewati lebih dari 1 checkpoint. Atau kalau kita sudah last checkpoint misalkan 2, terus kita balik lagi ke 1, itu tidak mengubah, tetap di 2 ya. Jadi tidak mundur lagi. Nah, habis dapatkan checkpointnya, yaitu ini ya. Habis dapatkan last checkpoint value-nya, kita update kepada last checkpoint yang this CP number ini. Oke, saya akan rename, ini harus 1 gitu ya, harus angka number. Klik kiri aja teman-teman untuk rename-nya. Dan ini saya akan duplikat saja, saya akan copy. Oke, di sini saya akan copy paste. Oke, kita akan coba paste into. Apakah berhasil? Saya save dulu ya, teman-teman. Kita akan play. Oh, ini juga sama ya, kita anchor ya. Kalau enggak nanti dia jatuh. Kita anchor juga. 1 di anchor, di teman-teman buka propertiesnya ya. 2 juga anchor, 3 juga anchor.
Oke, save lagi, kita coba lagi. Oh, ternyata dia di atas ya teman-teman. Oke, saya akan mundurin ke bawahin. Ternyata ini berada di atas. Ya. Nah, kita akan lihat apa sih? Ini saya tutup dulu ya. Humanoid root path itu apa sih gitu ya? Saya akan lihat. Jadi begitu kita play, kita bisa langsung ke workspace. Nah, inilah player saya, namanya ini. Kemudian ada humanoid root path di sini. Nah, ini script yang mendapatkan ini ya tadi ya. Humanoid root path-nya didapatkan. Oke, humanoid root path itu yang ini ya. Dia ada di tengah-tengah situ tuh. Tuh, kita bisa memindahkan playernya. Oleh karena itu, script yang tadi pun sama ya. Script ini pun sama, dia memindahkan yang barusan seperti barusan saya lakukan berdasarkan si frame dari last checkpoint. Oke, terus kemudian di sini kan tadi begitu player edit, dia menambahkan object value namanya last checkpoint. Dia ada di sini. Kita lihat dia ada di sini di player ini ya. Kalau ini playernya berdasarkan data, kalau ini adalah berdasarkan visual ya. Kalau ini di visualnya di sini, tapi kalau mau datanya dia ada di sini. Nah, kita lihat. Oh, ini ada 2. Oke, supaya tidak tercampur atau menabrak yang sebelumnya, ini saya akan nonaktifkan yang script yang satunya ya. Script satunya saya akan nonaktifkan. Takutnya bertumbukan enggak ya? Tapi harusnya enggak sih. Tapi supaya enggak bingung, saya akan nonaktifkan dulu supaya lebih fokus. Nah, yang ini saya disablekan. Oke, saya save lagi. Jadi nanti begitu player edit ya, barusan player edit, kita lihat lagi. Nah, di sini ada last checkpoint. Ini dibuat berdasarkan tadi yang ini. Itu sama ya, namanya parentnya adalah player, yaitu binary text 99 ini. Ini namanya harus ini ya teman-teman. Kalau beda dia nggak mau. Ini udah peraturan dari Roblox untuk last checkpoint. Oke. Nah, pertama dia value nil. Jadi nanti dapat kalau nil dia tidak dilakukan ini tapi langsung ke bawah. Oke, kita lihat apakah jalan. Sambil lihat ya, ini kalau saya ke sini, apakah dia jadi 1? Oke, 1 ya. Ini didapatkan dari ini ya teman-teman. Nah, ini angka 1. Kan tadi disebutkan ini didapatkan ya. Last checkpoint value sama dengan checkpoint. Checkpointnya adalah script parent, yaitu ini 1. Kemudian dimasukin ke last checkpoint value, yang ini last checkpoint value. Makanya sekarang nilainya 1.
Kalau pertama kali ini tidak dilakukan ya, karena pertamanya kan tadi value-nya nil. Nah, jadi waktu player menyentuh part yang bernama satu ini, maka dijalankan script ini, maka dijalankan ini. Begitu menyentuh touch daripada part satu ini, sebelumnya dia dapatkan dulu partnya ya. Kemudian begitu menyentuh, maka dijalankanlah ini. Dicek nih hit.parent, masukin ke variabel karakter, kemudian apakah karakter itu adalah player, memakai servisnya dari get player from karakter ini ya, dari service player. Jika tidak maka keluar, tapi jika iya teruskan. Nah, ini dapatkanlah checkpoint dari player wait for child last checkpoint. Ini adalah dari sini yang tadi itu, player wait for child last checkpoint, yang ini last checkpointnya. Kalau tidak nil ya, value nya tidak nil, yang kalau pertama kan tadi nil, berarti langsung loncat ke sini, dan last checkpoint value adalah checkpoint yang nomor satu ini, karena checkpointnya tadi di satu ini. Tapi kalau nanti yang kedua lakukan yang sama, tapi ini udah masuk karena dia tidak nil. Nah, yang kedua bandingkan. Ini pertama kalau lebih kecil dilewati, kalau lebih besar daripada last checkpoint plus 1 juga dilewati. Jadi aman. Aturannya harus last checkpointnya harus plus 1 plus 1. Jadi dari 1 harus ke 2, harus ke 3, jangan loncat gitu ya. Di sini script untuk logika untuk melarang lebih kecil dan melarang lebih besar dari 1 gitu. Kemudian setelah dilewati baru dimasukin ke value tersebut last checkpoint yang terkini. Jadi kalau pas 2 di sini 2, pas menyentuh part 3 di sini juga value-nya 3. Oke, kita akan lihat ya apakah jalan logikanya. Kemudian di sini saya akan menaiki ini. Kita lihat. Ya, ini last checkpoint 2, benar ya. Nah, begitu last checkpoint 2 saya kembali lagi ke 1, harusnya nggak bisa. Dilarang oleh script yang tadi ini. Jika this CP number yang sekarang lebih kecil atau sama dengan last checkpoint yang last lebih, yang sekarang ini yang lagi kita injek ini, apakah lebih kecil daripada yang last itu adalah yang 2 tadi ya, yang di situ. Karena tadi sempat yang kedua ini nih, kalau lebih kecil makanya abaikan. Jadi dia tidak bisa balik lagi. Nah, dari 2 misalkan nih saya respon ya, dia nanti di sini. Misalkan saya mana? Respawn. Dia nanti di situ munculnya. Belum. Oke, di situ ya. Ini 2. Sekarang ke yang 3. Ini nanti berubah 3. Dan nanti responnya pasti di sini. Kalau saya balik ke kedua, dia tidak mau karena yang last checkpointnya adalah 3. Yang terkena ini touch ini 2. Dia akan masuk ke sini nih, apakah di CP nomor 2 ini lebih kecil atau sama dengan 3? Kalau iya maka lewat. Jadi ini tidak di-update. Jadi script tidak masuk ke sini tapi langsung keluar. Begitupun juga sama kalau melewatin lebih dari 1 ya. Misalkan nih, saya akan stop, kita akan coba dari 1 langsung ke 3, itu tidak akan bisa. Oke ya, ini pertamanya dia pasti nil dulu. Ya, ini nah begitu saya touch 1, dia akan tidak melakukan perintah ini tapi langsung disimpan di dalam value ini. Lihat. Nah, kemudian saya akan langsung ke yang 3 ya. Itu nggak bisa ya, karena ada script yang ini. Langsung keluar. Tidak akan dijalankan. Jadi yang ini ke 1, oh itu kedua ya. Oh ya, itu kedua. Yang ini ketiga.
dia tidak bisa nih, lihat teman-teman ya, dia tidak bisa update di value-nya. Kita lihat tuh, tidak bisa karena dia ada pengecekan di sini. Apakah this CP number, yaitu 3 ya, lebih besar daripada last checkpoint number? Lastnya tadi kan kita 1 plus 1 sama dengan 2. Apakah 3 lebih besar daripada 2? Iya, berarti itu tidak boleh, harus kedua dulu gitu teman-teman ya. Tapi kalau begitu kedua dulu, dia update. Ya, oke. Aman ya teman-teman, ini tidak bisa curang gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman, silakan coba ya. Terima kasih. Jangan lupa di-save teman-teman.